Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mengenalkan tentang prosa dan apa saja sih yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi dan manfaat prosa. Yang kedua, ciri-ciri prosa. Dan yang ketiga, jenis-jenis prosa. Dan apa sih prosa itu? Prosa adalah salah satu karya sastra yang berbentuk tulisan dan bersifat bebas, yang disusun dalam bentuk cerita atau paragraf dan disampaikan menggunakan narasi serta tidak terikat oleh rima, diksi, irama, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat prosa. Prosa juga bisa dimanfaatkan sebagai surat kabar, novel, majalah, ensiklopedia, surat kirim, dan beragam jenis media lainnya. Adapun ciri-ciri prosa sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, yaitu bentuknya bebas. Yang kedua, prosa memiliki bentuk yang tidak terikat oleh baris, bait, suku kata maupun irama. Pada umumnya, bentuk prosa adalah sebuah rangkaian kalimat yang membentuk suatu paragraf. Contohnya seperti dongeng, hikayat, novel, dan lainnya. Dan dapat disajikan sebagai bentuk tulisan ataupun secara lisan. Yang keempat, memiliki tema dan merupakan pembahasan pokok di dalamnya. Yang kelima, mengalami perkembangan. Yang keenam, memiliki alur, yang dimana alur yang dimaksud adalah alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketujuh, adanya tokoh dan penokohan, entah itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, dan mempunyai suatu sifat dan sikap, yaitu antagonis atau jahat, protagonis atau baik, dan tokoh pembantu. Yang kedelapan, memiliki sudut pandang. Dan yang kesembilan, adanya latar dalam cerita seperti latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang terakhir, yang 10, yaitu memiliki amanat. Sebuah prosa harus memiliki sebuah amanat yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengarnya sehingga dapat mempengaruhi mereka. Selanjutnya di sini yang terakhir ada jenis-jenis prosa, yang dimana dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, prosa naratif, yaitu karangan yang bertujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu. Bagian kedua, prosa deskriptif, yaitu karangan yang bersifat apa adanya yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan tersebut. Bagian ketiga, prosa eksposisi, yaitu uraian yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi dengan sejelas-jelasnya. Dan bagian terakhir yaitu prosa argumentasi, yaitu karangan yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi data-data kesaksian bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar menyatakan persetujuannya. Berdasarkan waktu atau periode, prosa dibagi menjadi 2, yaitu prosa lama dan prosa baru. Nah, prosa lama ialah prosa yang belum terpengaruh budaya barat dan masih bersifat kedaerahan. Pada awalnya, prosa lama ini berbentuk lisan karena belum ditemukannya alat tulis. Namun kini prosa lama juga dapat ditemukan dalam bentuk tulisan. Adapun contohnya seperti dongeng. Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, hikayat. Yang ketiga, mitos. Mitos adalah cerita yang dapat dipercaya turun-temurun sebagai pegangan berperilaku. Yang keempat, fabel, yaitu cerita yang tokohnya binatang. Yang kelima, sejarah adalah asal-usul keturunan atau silsilah. Yang terakhir yaitu legenda. Legenda adalah
cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Selanjutnya yang kedua ada prosa baru. Prosa baru ialah isi dan temanya sudah mengalami perkembangan dan mendapat pengaruh dari budaya asing atau barat, dan bentuk prosa ini muncul setelah prosa lama dianggap kuno. Adapun contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, cerpen atau cerita pendek sekali duduk. Yang kedua, novel. Yang ketiga, roman. Roman ini yang melukiskan tentang perbuatan pelakunya yang menurut watak dan jiwa masing-masing pelaku. Yang keempat yaitu riwayat atau cerita turun-menurun. Yang kelima, kritik atau tanggapan. Yang keenam, resensi. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu ise atau karangan prosa yang membahas sesuatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. I think that's all from me, and I say thank you for watching this video. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.